Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Resume Hypertension Guideline 2017 ICA, HAA, AAPA, ABC, ACPF, AGS, APHI, ASH, ASPC, NMA, PCNA, Guideline for Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, Chapter 10 and 11, by Team 7. Our team, the first, Loli Sinta Dewi, Noris Sajeng Prawesti, Indah Rahmasari, and the last, Aina Nasta Indraswari. Okay, Chapter 10, Special Patient Group. Ras dan etnis. Orang kulit hitam memiliki prevalensi hipertensi yang lebih tinggi, sedangkan orang kulit putih memiliki prevalensi hipertensi yang lebih rendah. Di antara pria dengan hipertensi, orang dewasa kulit putih non-Hispanik 53,8% memiliki prevalensi tekanan darah tinggi terkontrol yang lebih tinggi daripada non-Hispanik. Hitam 43,8%, Asia non-Hispanik 39,9%, dan Hispanik 43,5% orang dewasa. Untuk wanita dengan hipertensi, persentase orang dewasa kulit putih non-Hispanik 59,1% dengan kontrol tinggi tekanan darah lebih tinggi daripada di antara kulit hitam non-Hispanik 52,3% dan orang dewasa non-Hispanik Asia 46,8%. Morbiditas dan mortalitas dikaitkan dengan hipertensi juga lebih sering terjadi pada orang kulit hitam dan Amerika Hispanik daripada orang kulit putih. Orang kulit hitam memiliki 1,3 kali lebih besar risiko stroke non-fatal, risiko 1,8 kali lebih besar stroke fatal, risiko gagal jantung 1,5 kali lebih besar, dan 4,2 kali risiko lebih besar dari ESRD, end-stage renal disease. Chapter 10.2 Masalah terkait seks. Prevalensi hipertensi pada wanita lebih rendah daripada pria. Selain rekomendasi khusus untuk pengelolaan hipertensi selama kehamilan, tidak ada bukti bahwa ambang BP untuk memulai pengobatan, target pengobatan, pilihan obat antihipertensi awal, atau kombinasi obat untuk menurunkan BP berbeda untuk wanita dibandingkan pria. Selanjutnya 10.21 yaitu wanita. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kelas obat antihipertensi yang berbeda memberikan perbedaan terkait jenis kelamin dalam menurunkan tekanan darah atau memberikan perlindungan CVD yang berbeda. Wanita lebih mungkin mengalami hipokalemia dan hiponatremia, yang lebih kecil kemungkinannya mengalami asam urat dengan diuretik. Antagonis kalsium memberikan manfaat yang sedikit lebih besar untuk pencegahan stroke wanita daripada ACEI. Selanjutnya 10.22 kehamilan. Pelaksanaan hipertensi selama kehamilan meliputi 4 area umum. Yang pertama, ibu yang baru hamil dengan hipertensi yang sudah ada. Yang kedua, kejadian hipertensi. Yang ketiga, preeklamsia yang berbahaya dengan proteinuria yang berpotensi mengakibatkan konsekuensi buruk bagi ibu dan janin. Yang keempat, hipertensi severe membutuhkan perawatan segera untuk mencegah gagal jantung, stroke, dan kejadian yang tidak diinginkan pada janin. Nah, yang di sebelahnya ini ada rekomendasi untuk pengobatan hipertensi di masa kehamilan. Yang pertama, perempuan dengan hipertensi pada sebelum kehamilan atau akan berencana untuk hamil bisa memakai metildopa, nifepidin, atau labetalol sebelum kehamilan. Yang kedua, wanita dengan hipertensi yang sedang hamil itu tidak boleh menggunakan ACE inhibitor, ARBs, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat langsung di tabel berikut. Selanjutnya 10.03 masalah terkait usia. Yang pertama ada lanjut usia atau orang tua. Nah, hipertensi sistolik terisolasi adalah bentuk hipertensi yang
dia itu dominan kepada orang tua. BP menurunkan hipertensi sistolik terisolasi dengan efektif dalam mengurangi resiko stroke fatal dan normal, kejadian kardiovaskular, dan kematian. Tujuan pengobatan SBP adalah 120 mmHg. Pengobatan yang lebih intensif telah aman mengurangi resiko CVD orang di atas usia 65, 75, dan 80 tahun. Nah, yang tabel di sebelah ini adalah rekomendasi obat untuk hipertensi pada orang-orang yang lanjut usia atau orang tua. Kita bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada anak-anak dan remaja. Dalam pedoman 2011, BP dikelompokkan menjadi normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1 dan stadium 2 dengan menggunakan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Tabel didasar pada mulai usia 1 tahun yang didasar pada distribusi tekanan darah pada lebih dari 60.000 anak sehat di berbagai studi berbasis populasi. Rekomendasi pengobatan berdasarkan tingkat pengarahan hipertensi, uji klinis jangka pendek yang diterbitkan dari pengobatan antihipertensi, usia, faktor risiko CVD yang ada, dan stratifikasi risiko dengan adanya ILVH pada ekokardiogram. Tujuan pengobatan adalah untuk mencapai BP kurang dari persentil ke-60. Pedoman BP pediatrik baru diterbitkan pada akhir 2017. Baik, selanjutnya akan membahas chapter 11 tentang pertimbangan lain. Dimulai dari hipertensi resisten, seseorang dikatakan hipertensi resisten apabila menggunakan 3 obat antihipertensi dengan mekanisme kerja komplementer. Satu komponennya harus diuretik, tetapi tidak mencapai kontrol, atau ketika kontrol tekanan darah itu tercapai, tetapi memerlukan lebih dari sama dengan 4 obat. Pada beberapa studi kohort, yang menunjukkan faktor risiko umum untuk terjadi hipertensi resisten, antaranya usia yang lebih tua, obesitas, penyakit ginjal kronis, ras kulit hitam, dan diabetes mellitus. Prognosis hipertensi resisten mudah mencapai kontrol, namun belum sepenuhnya dipastikan. Resiko infak miokard, stroke, ESRD, atau stadium akhir penyakit ginjal dan kematian pada pasien dengan hipertensi resisten dan penyakit jantung koroner lebih tinggi 2-6 kali lipat daripada pasien tanpa hipertensi resisten. Pertimbangan evaluasi hipertensi resisten melibatkan banyak karakteristik pasien, pseudoresistensi seperti teknik pengukuran tekanan darah, hipertensi white coat, dan kepatuhan pengobatan, serta screening untuk penyebab sekunder hipertensi. Berikut adalah diagnosis, evaluasi, dan terapi hipertensi resisten. Dimulai dari konfirmasi terapi resistennya dilihat dari tekanan sistol dan diastol. Apabila lebih dari sama dengan 130/80 mmHg dan pasien menerima resep lebih dari sama dengan 3 antihipertensi, atau pasien dengan tekanan sistol dan diastol kurang dari 130/80 namun pasien menerima lebih dari sama dengan 4 agen antihipertensi. Selanjutnya, pengecualian pseudoresisten seperti pemastian akurasi pengukuran tekanan darah, menilai peresepan regimen non-adherence, atau pembacaan tekanan darah dengan pengecualian white coat effect. Setelah itu baru diidentifikasi dan dikembalikan faktor pola hidupnya seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan konsumsi alkohol, atau pola makan yang tinggi garam dan rendah serat. Lalu dilanjutkan atau diminimalkan zat pengganggu seperti penggunaan NSAID, obat simpatomimetik, stimulan, atau kontrasepsi oral.
Lalu baru bisa di-screening untuk penyebab dari hipertensi sekundernya. Seperti dari hormon aldosteron, nilai GFR apabila pasien sakit ginjal kronis, kemudian arteri ginjal stenosis, feokromositoma, maupun sleep apnea yang obstruktif. Lalu baru bisa diberi terapi farmakologi seperti memaksimalkan terapi diuretik, menambah antagonis reseptor mineralokortikoid, menambah agen antihipertensi lain dengan mekanisme kerja yang berbeda, menggunakan loop diuretik pada pasien pasien sakit ginjal kronis dan pasien yang menerima vasodilator yang poten. Setelah itu baru bisa dirujuk ke spesialis untuk benar-benar memastikan penyebab sekunder dari hipertensi, atau bisa untuk mengatasi tekanan darah yang tidak terkontrol setelah 6 bulan pengobatan. Selanjutnya tentang hipertensi refraktor itu kegagalan untuk mengontrol tekanan darah meskipun menggunakan 5 agen antihipertensi dari kelas yang berbeda, termasuk diantaranya ada diuretik tiazid yang kerja panjang seperti klortalidon, reseptor mineralokortikoid seperti spironolakton. Nah, untuk secara khusus, pengobatan optimal untuk hipertensi refraktor ini menunjukkan keunggulan spironolakton dibanding alfa atau beta blocker. Dan ada juga bukti uji klinis bahwa penambahan hidralazin atau minoxidil itu efektif dalam mencapai tekanan darah yang terkontrol pada pasien resisten terhadap kombinasi biasa. Baik, selanjutnya adalah hipertensi kritis, meliputi hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Hipertensi emergensi merupakan peningkatan tekanan darah yang severe atau parah, yaitu lebih dari 180/120 mmHg. Karena ada bukti kerusakan organ target yang baru atau bahkan memburuk. Nah, kedaruratan hipertensi ini menuntut penurunan tekanan darah segera namun tidak harus normal, guna mencegah atau membatasi kerusakan organ target lebih lanjut. Contoh kerusakan organ target bisa ensefalopati, hipertensi, stroke iskemik akut, infak miokard akut, dan lain sebagainya. Secara umum, penggunaan terapi oral ini tidak dianjurkan untuk keadaan hipertensi emergensi. Kemudian untuk hipertensi urgensi adalah situasi yang terkait peningkatan tekanan darah yang parah pada pasien yang stabil tapi tanpa perubahan atau tanpa kerusakan maupun disfungsi organ target. Dan pasien hipertensi urgensi ini tidak boleh dianggap menjadi pasien hipertensi emergensi. Nah, untuk rekomendasi terapi pada hipertensi krisis dan emergensi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada orang dewasa dengan hipertensi emergensi itu direkomendasikan untuk melanjutkan monitoring tekanan darah dan dampak organ target dengan pemberian parenteral dan agen antihipertensi yang tepat. Nanti bisa dilihat di tabel 19 dan 20. Kemudian rekomendasi yang kedua untuk orang dewasa dengan kondisi yang memaksa seperti dissection aortik, preeklamsia dan eklamsia yang parah, serta feokromositoma, tekanan darah sistol harus dikurangi kurang dari 140 mmHg selama jam pertama dan kurang dari 120 mmHg pada dissection aortik. Rekomendasi yang ketiga, pada orang dewasa tanpa kondisi yang memaksa, maka tekanan darah sistol harus dikurangi tidak lebih dari 25% pada jam pertama. Apabila stabil pada 160/100 mmHg pada 2-6 jam, kemudian dilanjutkan dilihat
Tekanan normalnya dipantau 24-48 jam. Oke, selanjutnya adalah diagnosis dan manajemen terapi hipertensi krisis. Dilihat tekanan sistol diastolnya lebih dari 180 dan lebih dari 120 mmHg, maka dilihat organ targetnya dampaknya itu baru atau progresif atau semakin memburuk. Jika iya, berarti termasuk hipertensi emergensi, lalu disetujui untuk ke ICU kelas 1 dengan kondisi dissection aortik, preeklamsia, eklamsia yang parah, dan feokromositoma. Apabila iya, dilihat harus mengurangi tekanan sistol kurang dari 140, kurang dari 120, dan apabila tidak, dikurangi tekanan darahnya maksimal 25% pada jam pertama. Apabila tidak ada perburukan organ target, maka ditandai atau dilihat kenaikan tekanan darahnya, lalu bisa diintensifkan antihipertensif oralnya dan di follow up. Nah, berikut tabel 19 tentang antihipertensi bentuk intravena untuk hipertensi emergensi. Di antaranya ada kelasnya CCB, dihidropiridin seperti nicardipin, clefidipin. Ada kelas vasodilator nitric oxide dependent seperti sodium nitroprusid dan nitrogliserin, kelas vasodilator direct seperti hidralazin, serta bloker adrenergic atau beta reseptor selektif antagonis seperti esmolol. Dapat dilihat dosis terapinya. Lalu ini ada kelas bloker adrenergic yang combine alpha dan non-selektif beta reseptor antagonis seperti labetalol. Ada bloker adrenergic yang non-selektif alpha reseptor antagonis seperti fentolamin. Kemudian ada dopamin reseptor selektif agonis seperti fenoldopam. Dan ada ACEI seperti enalaprilat. Nah, selanjutnya ini adalah tabel 20 tentang obat antihipertensi intravena untuk terapi hipertensi emergensi pada pasien dengan komorbid. Pada komorbid dissection akut aortik digunakan esmolol dan atau labetalol. Kemudian untuk edema akut pulmonari digunakan clefidipin, nitrogliserin, nitroprusid. Untuk sindrom koroner akut bisa digunakan esmolol, labetalol, nicardipin, dan nitrogliserin. Untuk sakit ginjal akut bisa clefidipin, fenoldopam, nicardipin. Untuk eklamsia maupun preeklamsia menggunakan hidralazin, labetalol, nicardipin. Untuk hipertensi perioperatif dengan tekanan darah lebih dari 160/90 atau elevasi peningkatan tekanan sistol lebih dari sama dengan 20% menggunakan clefidipin, esmolol, nicardipin, nitrogliserin. Untuk discharge simpatik akut menggunakan clefidipin, nicardipin, dan fentolamin. Part selanjutnya yaitu 11.3 tentang penurunan kognitif dan demensia. Demensia adalah penyebab utama kematian dan penempatan di panti jompo dan fasilitas hidup berbantuan diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2050. Penyakit vaskular dan faktor risikonya terlibat dalam sebagian besar pasien dengan demensia, yaitu penderita Alzheimer. Hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk penyakit iskemik pembuluh darah kecil dan abnormalitas cortical weight meter. Sebagian besar studi observasional telah menyarankan bahwa kontrol yang lebih baik dari tekanan darah sistolik dapat mengurangi penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, dan bukti lebih kuat menurunkan tekanan darah di usia paruh baya daripada orang dewasa yang lebih tua. Berikut adalah rekomendasi untuk pencegahan penurunan kognitif dan demensia, yaitu pada orang dewasa dengan hipertensi, penurunan tekanan darah masuk akal untuk mencegah penurunan kognitif dan demensia. Yang selanjutnya yaitu 11.4 tentang disfungsi seksual dan hipertensi. Disfungsi seksual memiliki beberapa domain dalam keinginan atau minat, serta keterbatasan fisik seperti disfungsi ereksi.
Selain itu, beta blocker, antagonis reseptor mineralokortikoid, dan obat antihipertensi lainnya dapat memiliki efek negatif pada libido dan fungsi ereksi. Hipertensi dapat menyebabkan perubahan vaskular yang menyebabkan disfungsi ereksi, tetapi sebaliknya, disfungsi ereksi dapat menjadi bagian dari jalur penyebab kardiovaskular disease. Dengan diperkenalkannya fosfodiesterase 5 inhibitor yang dapat diberikan bersamaan dengan obat antihipertensi, sekarang ada terapi yang efektif untuk disfungsi ereksi yang berimplikasi pada penyakit vaskular sistemik. Obat ini memiliki efek aditif dalam menurunkan tekanan darah dan direkomendasikan sebagai terapi utama untuk hipertensi pulmonal. Keamanan jangka panjang dan kemanjuran administrasi kronis fosfodiesterase 5 inhibitor untuk mitigasi kardiovaskular disease belum ditentukan dan merupakan kesenjangan pengetahuan yang penting. Yang terakhir, yaitu 11.5 tentang pasien yang menjalani prosedur pembedahan. Hipertensi pada periode perioperatif meningkatkan risiko kardiovaskular disease, kejadian cerebrovaskular, dan perdarahan. Sebanyak 25% pasien yang menjalani operasi non-kardiak mayor dan 80% pasien yang menjalani operasi jantung mengalami hipertensi perioperatif. Secara umum, tingkat risiko berhubungan dengan beratnya hipertensi. Klepidipin adalah pengobatan yang aman dan efektif untuk hipertensi akut pada pasien yang menjalani operasi jantung. Didukung penelitian lainnya menyimpulkan bahwa klepidipin lebih efektif daripada obat antihipertensi lain dalam pengelolaan hipertensi perioperatif tanpa efek samping. Dalam pengelolaan pasien dengan hipertensi perioperatif, penting untuk menilai faktor potensial lain yang berkontribusi, seperti status volume, kontrol nyeri, oksigenasi, dan distensi kandung kemih, ketika pertimbangan penggunaan terapi farmakologis untuk mengontrol tekanan darah. Hipertensi yang tidak terkontrol dikaitkan dengan peningkatan komplikasi perioperatif dan pasca operasi. Obat-obatan tertentu seperti beta blocker, clonidine, dapat dikaitkan dengan hipertensi rebound jika dihentikan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, beberapa strategi dan prinsip umum berdasarkan pengalaman dan pengamatan direkomendasikan. Rekomendasi untuk beta blocker, ACEI, dan ARB ini umumnya konsistensi dengan pedoman ACC-AHA 2014 tentang evaluasi kardiovaskular perioperatif dan penata laksanaan pasien yang menjalani bedah non-kardiak, dan disediakan untuk membantu pengelolaan pasien yang menjalani prosedur bedah non-kardiak mayor. Ada pesan dari tim kami yang dikutip dari Quran Surat Ar-Rum ayat 60, yakni, maka bersabarlah kamu, sungguh janji Allah itu benar. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.